السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan pembahasan kita dalam membahas hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuk ke hadis nomor 32. An Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id yang bernama Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, la darara wala dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan baik terhadap diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jamaah sekalian yang saya muliakan, seperti biasa kita mengenal terlebih dahulu yang berkaitan dengan perawi hadis ini. Perawinya bernama atau berkunyah. Kunyah itu nama yang ditempelkan dengan abu, itu namanya kunyah. Dan kalau yang perempuan ummu siapa? Abu siapa? Itu namanya kunyah. Dan kunyah digunakan oleh orang-orang Arab dan ditetapkan dalam Islam ketika memanggil seseorang dengan panggilan penghormatan. Maka kalau kita kan pakainya kan bang, pakainya om, apalagi yang perempuan tante, kak, atau yang lainnya. Kalau orang-orang Arab terdahulu menggunakan kunyah ketika memanggil orang lain dengan panggilan abu siapa, ummu siapa, maka menunjukkan bahwasanya orang yang kita panggil, kita hormati orang tersebut. Akan tetapi terkadang sebagian sahabat itu lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Seperti siapa? Abu Bakar. Siapa nama Abu Bakar? Abdullah. Tapi sebagian besar dari kita, bahkan saya terkadang lupa siapa nama asli dari Abu Bakar. Begitu juga Abu Hurairah. Sampai kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, Abu Hurairah ini nama aslinya siapa? Para ulama bedanya itu perkataannya sampai 30 perkataan. Siapa nama aslinya? Karena saking dikenal dengan kunyahnya. Dan termasuk sahabat yang lebih dikenal dengan kunyahnya daripada dengan namanya, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri ini lebih dikenal dengan kunyahnya daripada namanya. Namanya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Beliau dari kalangan orang-orang Ansar dari kabilah Khadraj. Termasuk keutamaannya bahwasanya beliau termasuk sahabat-sahabat junior, sehingga bapaknya juga adalah seorang sahabat. Dianya sahabat,
dan bapaknya juga sahabat. Sehingga ketika umur 13 tahun terjadi peperangan Uhud, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ikut berpartisipasi dalam peperangan tersebut, maka Rasulullah menolaknya. Harus yang sudah akil balik, sehingga menunjukkan pada saat itu Rasulullah hanya menerima sahabat-sahabat yang sudah mencukupi untuk mengangkat pedang. Dan bapaknya pada saat itu wafat di peperangan Uhud. Dan setelah peperangan Uhud, maka Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu senantiasa mengikuti kejadian-kejadian besar, peperangan-peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari peperangan Khandaq sampai peperangan Tabuk, dan setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau termasuk ahli ulamanya para sahabat. Bahkan beliau termasuk muftinya para sahabat. Muftinya itu orang alimnya sahabat. Di kota Madinah beliau dikenal sebagai mufti, sebagai orang alim. Bahkan riwayat-riwayat yang beliau sampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini termasuk 7 besar sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang beliau riwayatkan dan sampaikan adalah 1170 hadis. 1170 hadis. Yang paling banyak siapa? Abu Hurairah 5374 hadis. Yang nomor 2 Abdullah bin Umar 2630 hadis. Yang nomor 3 Anas ibn Malik 2286 hadis. Yang nomor 4 Aisyah radhiyallahu anha 2210 hadis. Yang nomor 5 Abdullah ibn Abbas 1660 hadis. Yang nomor 6 Jabir ibn Abdullah sebanyak 1540 hadis. Yang nomor 7 tadi siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Yang nomor 8 Abdullah ibn Mas'ud. Yang nomor 9 adalah Abdullah ibn Amr bin Al-As, hanya 700 hadis saja. Kemana Abu Bakar? Kemana Umar? Kemana Utsman? Kemana pembesar-pembesar sahabat? Tidak ada satupun tercantum di antara mereka pembesar-pembesar sahabat sebagai perawi-perawi yang paling banyak. Padahal tidak ada satu ilmu pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali diketahui oleh Abu Bakar. Jadi manusia yang paling tahu tentang ilmu Allah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Akan tapi riwayat hadisnya sangat sedikit sekali. Bisa jadi tidak lebih dari hitungan jari. Kenapa? Karena usia beliau tidak panjang. 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau wafat. Dan pada saat itu beliau sibuk dengan pemerintahan. Jadi tidak ada waktu untuk mengajarkan kepada manusia. Dan pada saat itu para sahabat sangatlah tidak butuh periwayatan hadis. Karena masing-masing dari mereka masih hangat merekam semua perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kepada generasinya dan generasi sudahnya adalah sahabat-sahabat yang usianya itu panjang, yang wafatnya di atas dari 30 tahun 30 Hijriyah. Maka mereka dimanfaatkan oleh para tabi'in untuk sampai kepada mereka hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk sahabat yang kita bahas ini
adalah Abu Sa'id Al-Khudri, wafat pada tahun 74 Hijriah. 74 Hijriah. Jadi usianya panjang sekali, menjadi orang alim yang mengajarkan kepada para manusia tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berkaitan dengan hadis ini termasuk hadis yang sangat luar biasa sekali, yang menunjukkan keistimewaan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rangkaian lafadznya itu sedikit, akan tetapi maknanya itu sangat dalam. Sehingga sebagian ulama ketika membahas hadis ini, mereka bisa berjilid-jilid untuk membahas, hanya tidak lebih dari 10 huruf dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La darara wa la dirar. Dan ini termasuk mukjizat yang dimiliki oleh Nabi. Nabi mengatakan, "U'titu jawami'al kalim." Saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan yang sedikit. Ketika beliau mengucapkan, ucapannya sedikit, akan tetapi maknanya sangat dalam. Sehingga para ulama ketika membahasnya sampai berjilid-jilid dan menerapkan ucapan ini, perkataan Nabi ini dijadikan sebagai kaidah besar dalam membahas dan menghukumi setiap perkataan dan perbuatan seseorang. Adapun perkataan kita bisa jadi perkataannya itu panjang sekali apabila disimpulkan cuma ya atau tidak. Betul enggak? Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya sedikit, akan tetapi memiliki makna yang sangat dalam sekali. Sehingga para ulama membahas hal ini sangat luar biasa sekali. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh untuk seseorang membahayakan dirinya. Membahayakan yang ketika membahayakan itu berkaitan dengan dirinya, maka itu tidak boleh. Misalnya seseorang ketika naik kendaraan dengan cara yang tidak masuk akal. Kemampuannya mungkin ketika naik motor itu hanya 30 km per jam saja. Misalnya dengan kesehatan yang ada pada dirinya ataupun pandangan mata yang terbatas. Kemudian dia memaksakan diri untuk membawanya 80 km per jam. Ada nggak yang demikian, ikhwan? Baik itu karena terburu-buru ataupun karena ada permasalahan dibawa di jalan. Bener gak? Kadang-kadang ada masalah dibawa ke jalan. Maka yang seperti ini haram. Itu bayangkan, ini kaidah bisa kita bawa ke jalanan. Haram. Padahal yang dibawa diri sendiri, apalagi dia membonceng orang lain, maka lebih haram lagi. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh memberikan mara bahaya kepada orang lain yang berkaitan dengan ketika memberikan mudarat itu sesuatu yang tidak ada kebenaran sama sekali. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya melakukan perbuatan yang membahayakan ataupun mudarat ataupun menjadikan orang lain terjerembab di dalam kesusahan dengan apa yang kita lakukan, maka ini tidak boleh. Baik itu yang dilakukan karena maksud untuk memberikan mudarat kepada orang lain ataupun dalam rangka dia melakukannya dalam keadaan dalam memiliki tujuan yang benar akan tapi memberikan mudarat kepada orang lain. Contoh yang kedua yang gampang. Dia memiliki makna yang benar. Makna yang dia ini aslinya dalam rangka untuk dirinya dan tidak ada bahaya bagi dirinya. Bahkan termasuk dalam ibadah. Akan tetapi memberikan mudarat kepada orang lain. Maka itu tidak boleh. Contohnya apa yang kedua nih? Contohnya. Kalau yang pertama banyak sekali. Contoh yang kedua ini misalnya kalau kita sederhanakan,
kita sederhanakan seperti seseorang yang mendengarkan tilawatul Al-Quran dengan qari yang dia sukai, baik itu dengan HP ataupun dengan tip. Kemudian dia dengarkan dengan sangat kencang sekali. Mungkin HP-nya dia masukkan ke pengeras suara, kemudian di waktu orang lain itu istirahat, tetangganya istirahat misalnya, mendengarkan bacaan Al-Quran, baik yang dibaca oleh dirinya ataupun kaset yang dia dengarkan. Maka ini apa hukumnya? Apa hukumnya? Tidak boleh, karena mengganggu orang lain. Bisa jadi tetangga kita itu lagi butuh istirahat, lagi fisiknya itu tidak fit, membutuhkan istirahat, ataupun lagi sehat pun ketika dia butuh istirahat terganggu dengannya, maka termasuk perkara-perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memberikan kemudaratan, kesusahan kepada orang lain. Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari kejelekannya. Apalagi suara melengking, apalagi sesuatu yang mengganggu yang lainnya, maka itu semua termasuk dari la darara wala dirar. Contoh yang lain, kalau ini dalam kitab-kitab itu disebutkan. Misalnya seorang memiliki pohon apa saja. Kemudian pohonnya itu besar, kemudian pohonnya di tanahnya. Akan tetapi karena pohonnya itu besar, menjuntai ke tanah orang lain, ke halaman orang lain. Apa ini hukumnya? Apa hukumnya? Sehingga bisa jadi jemuran yang dijemur di halaman orang tersebut kotor dengan daun yang jatuh dari pohon tersebut. Dan bisa jadi ada ulat yang jatuh ke jemuran sehingga seharusnya bersih malah jadi gatal. Benar gak ikhwan? Dalam sekali. Hadis ini simpel akan tapi maknanya sangat dalam sekali. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-12, min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghayra mudar. Semuanya diberikan, warisan itu diberikan apabila setelah wasiat itu ditunaikan. Yang sifat dari wasiat itu tidaklah memberikan mudarat kepada ahli waris. Memberikan mudarat kepada ahli waris itu maksudnya apa dengan wasiat? Misalnya memberikan wasiat kepada ahli waris, tidak boleh. Ahli waris itu sudah mendapatkan hak, sudah mendapatkan bagian. Misalnya anak itu bagiannya apa? Anak laki-laki bagiannya satu atau dua dibandingkan anak perempuan. Maka apabila sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang memiliki harta memberikan wasiat kepada ahli waris, maka itu tidak boleh, termasuk memberikan mudarat. Begitu juga termasuk diantaranya melakukan kerusakan ataupun mudarat dalam wasiat adalah yang berkaitan dengan memberikan wasiat kepada bukan ahli waris yang lebih dari sepertiga. Dan ini hadisnya banyak sekali karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ats-tsulutsu was-tsulutsu katsir. Sepertiga, dan sepertiga itu sangatlah banyak sekali. Dan insyaallah kalau ada lebih waktu akan kita bahas tentang perkara-perkara yang dimasukkan sebagai mudarat dalam Al-Quran, akan kita bahas satu persatu. Dalam hadis ini terdapat banyak pelajaran yang berkaitan dengan
apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar, tidak boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan baik kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Yang boleh kita melakukan sesuatu yang membahayakan apabila kita melakukannya dengan hak, dengan kebenaran, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut. Yang pertama, pelajaran dari hadis ini, syariat Islam mengangkat semua kesusahan yang memberatkan orang-orang yang beriman dari segala sisi dan segala jenis. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yuridullahu bikumul yusr. Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari diri kalian kemudahan, sehingga ketika kalian mengamalkannya tidak kalian bersusah payah dengannya. Akan tapi ketika seorang menjalankan agama yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengannya dia mendapatkan kemudahan, tidak terbebani dengannya. Walaupun terbebani yang hanya sifatnya ringan saja. Misalnya waktu sholat subuh lagi enak-enak tidur, bangun ketika muadzin mengumandangkan azan, as-salatu khairu minan naum, bangun, kemudian dia datang menuju masjid. Itu ada kesusahan, akan tetapi kesusahan yang sifatnya sangat ringan sekali, sehingga ketika seorang membiasakan untuk melakukannya maka menjadi suatu kemudahan. Akan tapi kesusahan-kesusahan yang lainnya, yang misalnya apabila seseorang tidak bisa mengambil air wudhu untuk bersuci, ataupun tidak bisa mandi besar ketika ingin menghilangkan hadas besar, maka apabila tidak bisa menggunakan air, ataupun dia ketika menggunakan airnya sangat langka sekali, ataupun karena ada luka di tubuhnya dia tidak bisa secara medis untuk menggunakan air, maka tidak boleh dia memaksakan hal tersebut. Tidak boleh. Akan tapi harus mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dengan menggunakan apa? Menggunakan tayamum. Diambil tayamum, debu dia pukulkan di, baik itu di meja, di tembok, atau langsung dia menyentuh tanah. Setelahnya dia mengusap wajahnya, kemudian tangan bagian cukup sampai pergelangan saja, tidak sampai siku, tidak. Setelahnya hadas kecil ataupun hadas besar, maka dengannya akan hilang dari dirinya. Bahkan suatu ketika sahabat yang mulia Amr bin al-As radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi seorang panglima perang dalam satu peperangan, beliau menjadi imam dalam sholat 5 waktu, dalam sholat berjamaah, karena beliau pemimpin perang. Maka di waktu subuh yang sangat dingin sekali, yang lain itu mengambil air wudhu, dia nggak bisa karena terlalu dingin. Maka dia mengambil tayamum. Setelah tayamum, dia menjadi imam untuk jamaahnya, untuk pasukannya. Ketika sampai ke kota Madinah, maka para sahabat menceritakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hal tersebut kepada Amr bin al-As. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika mendengar perkataan Amr bin al-As ini. Karena makna dari perkataan Amr bin al-As, saya apabila di cuaca yang sangat dingin dan air yang sangat dingin, kemudian saya memaksakan diri untuk mengambil air wudhu, maka kemungkinan besar saya
saya binasa. Tidak menyentuh air wudhu saja saya sudah kedinginan dengan luar biasa. Maka beliau membawakan ayat ini kemudian dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung membenarkan apa yang telah disimpulkan oleh Amr bin Al-As, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Karena Rasulullah tidak akan mungkin diam terhadap suatu yang salah. Apabila salah pasti diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika suatu kejadian terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarangnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan Al-Quran yang berkaitan dengan hal yang terjadi di zaman Nabi dan tidak ada pembahasannya, menunjukkan hal tersebut adalah sesuatu yang boleh. Sehingga para sahabat mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kami para sahabat dulu itu ketika melakukan hubungan badan dengan pasangan-pasangan mereka, maka kami itu melakukan azal. Dan pada saat itu terjadi di tempat-tempat tersembunyi yang jauh dari pandangan manusia. Dan pada saat itu Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama Al-Quran tidak membahas tentang apa yang mereka lakukan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membahasnya, menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Pelajaran yang kedua, memberikan atau menjadikan seseorang dalam mudarat dan bahaya adalah hukumnya haram, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Menjadikan seseorang dalam kesusahan dan mara bahaya dalam mudarat, maka itu adalah perkara yang haram. Yang haram. Baik secara sungguh-sungguh ataupun dalam ungkapan orang-orang sekarang perkataannya prank tuh? Ngeprank ya? Nggak boleh, haram. Ngeprank atau bergurau dengan cara orang tersebut terkaget-kaget, dengan cara orang tersebut yang dicandainya dengan sesuatu yang orang itu pada umumnya terkaget-kaget dengannya. Bahkan bisa jadi seseorang yang jantungnya lemah ataupun ada riwayat jantung, ketika diberikan candaan yang demikian bisa lewat. Benar gak ikhwan? Ketika seseorang di ancaman para sahabat yang hidup bersama dengan Rasulullah itu manusia seperti Rasulullah. Rasulullah manusia dan para sahabat pun manusia. Dan para sahabat ketika mereka memeluk Islam, mereka adalah manusia-manusia yang tidak kaku, yang kemudian setelah masuk Islam, kemudian mereka menjadi orang-orang yang eksklusif misalnya, ataupun berubah kepribadiannya sehingga orang-orang yang di sekitarnya tidak mengenalnya lagi. Masuk ke rumahnya, ke keluarganya, ibunya mengatakan, "Nak, dulu engkau nggak kayak gini kok, sekarang kamu jalannya kayak gini." Enggak, para sahabat itu ya manusia-manusia yang mengalir saja. Paham nggak? Tidak kaku, tidak berlebihan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang terkadang bercanda, bahkan sering bercanda. Termasuk sahabat yang dikenal dengan candaannya, itu siapa? Abu Hurairah. Candaannya matang itu kemana-mana. Dan para sahabat bercanda. Bahkan terkadang ketika Rasulullah itu lewat, sahabat satu dengan yang lainnya bercanda, menyebutkan tentang sesuatu yang lucu di zaman jahiliyah. Nabi ketika meliriknya dan mendengarnya tersenyum saja, tidak kaku. Nah, sebagian yang lain ketika bercanda mungkin seperti orang-orang sekarang. Ada yang di antara mereka yang datang pakai tongkat, begitu mau sholat tongkatnya ditaruh di tiang, begitu mau pulang tongkatnya diambil disembunyiin. Ada itu.
Sehingga yang mau pulang ini tongkatnya dicari, tongkatnya kemana? Dan hal ini kemudian Rasulullah katakan, la yahillu li mu'minin an yurawwi'a akhahu. Rasulullah ketika melihatnya langsung menegur. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk memberikan rasa takut kepada saudaranya walaupun dalam rangka bergurau. Tidak boleh. Ini baru tongkat disembunyiin loh. Mau pulang nggak ada. Gimana kalau dia lagi di kantor ditelepon? Nih anak kamu kena Densus 88 ataupun dipegang tertangkap narkoba ataupun apa. Begitu terkaget-kaget dia nangis, dia telepon saudaranya apa, nggak taunya saya cuma bergurau. Ada nggak yang gurunya kayak gitu? Lebih haram lagi. Tidak boleh. Kata Rasulullah saya ini bercanda. Rasulullah itu manusia yang sempurna. Rasulullah manusia dan beliau itu manusia yang sempurna. Termasuk ketika bercanda, candaan Rasulullah ini apa? Berkelas. Bukan candaan ecek, bukan candaan yang remeh-temeh, bukan candaan yang kelasnya itu menebar rasa takut, bukan. Kata Rasulullah, inilah amzah wala aqulu illa haqqa. Saya ini bergurau. Akan tetapi ketika bergurau, saya ini tidak pernah dusta. Ngomong benar. Tidak pernah body shaming, enggak pernah. Kata Rasulullah, saya ini bercanda akan tapi bercanda yang benar-benar di dalamnya ada kisah-kisah yang lucu, cerita-cerita yang lucu, yang kemudian orang yang dihadapannya tertawa. Sudah, itu tidak ada dusta dan tidak ada menebar rasa takut. Sehingga termasuk memberikan bahaya kepada orang lain, memberikan mudarat kepada orang lain yang diharamkan, di antaranya adalah ketika bergurau. Maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk tujuan dari hadis ini dan pelajaran dari hadis ini, menahan atau melarang seseorang melakukan perbuatan bahaya untuk dirinya, baik sebelum terjadi ataupun setelah terjadi bahaya tersebut menimpa dirinya, maka harus dihilangkan rasa bahaya tersebut atau apa yang membahayakan dirinya. Dan dalam hadis ini juga disebutkan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan ingat, hadis ini walaupun singkat, walaupun sangat pendek sekali, akan tetapi pembahasannya sangat dalam sekali. Dalam rumah tangga ada, dalam hukum jual beli ada. Bahkan para ulama ketika membahas hadis ini, apa hukumnya membeli dari satu barang dari seseorang yang orang itu dalam keadaan kepepet, dalam keadaan butuh. Kalau kita kan ada orang yang butuh aji mumpung, kita habisin harganya. Harganya 80, kita nego jadi 15. Itu kejam. Seharusnya orang lagi butuh, dia minta 80, kita kasih 150. Benar enggak, Ikhwan? Maka para ulama ketika membahas tentang hadis ini, dibahas tentang hal tersebut. Sebagian di antara mereka mengatakan bahwasanya jual beli dengan orang yang dalam keadaan terdesak, dalam keadaan butuh, misalnya kalau tidak dijual apa yang dia miliki dia tidak makan, itu sebagian besar para ulama mengatakannya tidak boleh. Kalau bisa kita bantu. Ada orang jual gas, wah ini gas biasanya yang gas 3 kilo harganya berapa? Terus 150 atau 125 atau mumpung dia lagi butuh nih, butuh cash, kita tawar jadi 50, itu enggak boleh. Minimal berapa dia minta, kita kasih, ataupun kalau ada duit lebih kita tambahkan. Disebutkan di dalam hadis ini bahkan yang berkaitan dengan menegakkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
Apabila ketika melakukan hal tersebut ada kesusahan di dalamnya, terutama untuk dirinya sendiri, maka apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gugur hukumnya, kewajibannya hilang. Karena Allah katakan dalam surat Al-Maidah, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menghendaki ketika kalian menjalankan perintah Allah kalian dalam keadaan susah, dalam keadaan kepayahan, tidak. Orang yang tidak bisa salat berdiri, salatnya apa? Duduk. Orang yang tidak bisa mengambil air wudu dengan apa? Tayamum. Ini kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman. Salat yang dalam perjalanan ini, karena Rasulullah katakan namanya perjalanan sebagian dari azab. 4 rakaat bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Salat zuhur 4 jadi 2. Salat asar 4 jadi 2. Salat maghrib jadi 1,5. Ada salat subuh jadi 1 enggak. Kalau yang 3 sama yang 2 itu tidak bisa dikurangi lagi, sudah mentok. Sebagian kaum muslimin mengira ketika melakukan perjalanan tidak ada kewajiban sholat sama sekali. Dan ini saya dapati ketika naik bis, naik kereta, ataupun naik pesawat, ataupun naik kapal ya. Naik kapal saya pernah 5 hari 5 malam di kapal. Itu ya tidak ada yang sholat. Apakah mereka meyakini bahwa kalau dalam perjalanan tidak sholat? Enggak boleh, sholat tetap dijalankan dalam keadaan apapun juga, tidak boleh ditinggal. Akan tetapi oleh Allah diberikan keringanan-keringanan, bisa dijamak, dijadikan di satu waktu. Yang tadinya sholat 2 waktu, zuhur, asar 8 rakaat jadi 4 rakaat 2. Bahkan di kereta yang lebih kelihatan waktu subuh saya teriak-teriak sholat, atau di pesawat saya teriak-teriak sholat, ya pada diem saja. Padahal habis pulang umroh. Enggak tahu, mungkin tidurnya sambil sholat ya enggak tahu ya, harus nonton saja. Saya tanya pramugara waktu sholat kapan, dikasih tahu, oh ya saya muter itu. Walaupun bukan jamaah saya ingatkan, ayo sholat, ya pada diem saja. Akan tetapi yang berkaitan dengan perkara-perkara yang lainnya, seperti ketika seorang puasa, maka puasa Ramadan diberikan pilihan, apakah dia berpuasa ketika melakukan perjalanan ataukah tidak, sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh seseorang memaksakan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan walaupun dia dalam keadaan kepayahan, panas yang luar biasa misalnya, di perjalanan yang sangat panjang, kemudian dia memaksakan diri puasa sampai pingsan misalnya. Pingsan, bangun lagi, sadar lagi, siuman lagi, pingsan lagi, tanya lagi maghrib belum, pingsan lagi, nggak boleh. Yang seperti ini bukan malah dapat pahala, dapatnya dosa. Rasulullah pernah melihat ada orang yang dia itu pingsan ketika berpuasa. Rasulullah melihat nih, bahkan dikerubungin. Rasulullah tanya, ini orang kenapa? Kata para sahabat, dia pingsan ya Rasulullah. Kok bisanya pingsan? Puasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Laisa minal birri asyamu fis safar. Bukanlah suatu kebajikan seseorang melakukan puasa, baik itu puasa Ramadan ataupun yang lainnya, ketika melakukan perjalanan. Rasulullah langsung menghukuminya. Akan tetapi di lain kesempatan, ketika panas yang sangat terik, Tolha mengatakan, atau Abu Tolha mengatakan, saya mendapati yang berpuasa pada saat itu saya dengan Rasulullah saja. Artinya hadis pertama tadi, bagi orang yang berpuasa kemudian memaksakan diri dan dia kepayahan dengan puasanya, maka lebih baik untuk dia itu tidak berpuasa. Apabila memaksakan diri dengan puasa, maka dia tidak mendapatkan kebaikan, padahal orang yang berpuasa berupaya untuk mendapatkan kebaikan. Bisa ada 3 menit. Kemudian yang berikutnya adalah
termasuk memberikan kelonggaran kepada orang lain ketika menagih hutang, maka termasuk yang tercantum dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika yang ditagih itu memiliki kesusahan, jangan bawa algojo, jangan bawa preman. Udah ditagih dia ngomong saya lagi kosong. Enggak, jangan kemudian ada motornya diambil. Kalau motornya diambil dia tidak bisa ngojek. Iya kan? Kadang-kadang sebagian orang yang memberikan pinjaman, ini bukan hanya online yang riba, bukan. Kadang-kadang pinjaman biasa saja. Ada transaksi yang masih belum selesai, kemudian datang ke rumahnya, diketok rumahnya, orangnya keluar dengan jantan menghadapi orang yang menagihnya. Kemudian apa? Saya lagi kosong. Jawabannya apa? Coba motor kamu saya bawa. Kemudian apa lagi? Coba itu apa dibawa? Maka ini tidak boleh. Tidak boleh. Allah katakan apa? Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila seseorang yang ditagih itu memiliki kesusahan, dia tidak ada keluasan, maka berikan tempo lagi. Jangan dipaksa. Jangan diambil apa yang dia miliki. Tidak boleh. Bahkan ada seorang di kalangan Bani Israel, Nabi menceritakan, orang ini biasa memberikan piutang kepada orang lain. Dia memiliki piutang yang banyak, sehingga banyak orang utang kepada dia. Dia mengatakan kepada pembantu-pembantu yang menagihnya, kamu tagih kepada customer yang ambil utang kepada kita, yang dia punya utang kepada kita. Akan tapi apabila dia tidak mampu membayarnya, kasih waktu lagi. Dan apabila dia tidak mampu lagi, anggap lunas. Ini hebat ya. Nah, kemudian dia berkata kepada pembantu-pembantunya, saya lakukan hal ini supaya Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa saya pada hari hisab kelak. Di hari kiamat dia dapati dirinya masuk surga. Allah berkata kepadanya, karena engkau telah memudahkan orang lain dalam bermuamalah kepadanya. Akan tapi hadis-hadis demikian jangan disalahartikan. Kalau ada orang yang punya urusan utang piutang dengan kita bawakan hadis ini, jangan. Maksudnya hadis ini kalau kita lagi nagih, ingat hadis ini. Adapun ketika kita dalam posisi yang kedua, harus kita memiliki upaya untuk kita membayar utang-utang kita. Cukup ya, semoga bermanfaat.